Setiap makan malam, setiap hari di meja makan wajib ada babi kecap. Wah, Iya, oke. Malam. setiap malam, setiap makan malam. Cuman jalan-jalan dong kayak gini aja. Jadi orang lain tuh kayak memasikan gua. Memasikan kayak gini. Cara mandangnya. Tatapannya kayak gini gua. Sinis. Ya sinis. Kayak gitu. Oke. Atau berarti bisa omongin gua. Lihat si tong sampah lewat ini nih. Wah, Tong sampah. Iya. Atau lihat si semua nih bola nih lewat nih, ada lewat nih. Bola. Kayak gitu. Dan itu lakunya itu bukan sekali dua kali bro, berkali-kali. Dari SD itu udah ngomongin tong sampah lah, bola gitu, semua lah gitu. wah, luar biasa sekali bro and sis. Good morning. Ya, hari ini adalah satu event yang luar biasa di mana platform SkySea Channel dimulai. Ini adalah rekaman yang pertama. Jadi terima kasih banyak, kita bersama dengan Bro Judianto Tunggal, CEO dari SkySea Channel ini. Nah, beliau memberikan kesempatan buat kami ini untuk bisa memulai rekaman yang perdana. Dan saya akan perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini adalah Haris Horatius. Nama Haris Horatius itu mengisi dunia wushu Indonesia dengan prestasi peraih medali emas ya di Shanghai 2019. Thank you nih bro, bawa nama baik Indonesia. Oke. Dan yang di sebelah kanan saya adalah rising star-nya Indonesia. Oke, namanya adalah Richard Omar Wijaya, usia 21 tahun, dan dia berhasil menurunkan berat badan 71 kilo. Boys, gila sekali. Dari berat badan 159 kilo menjadi 88 kilo. Wah, jadi buat Anda yang sedang nonton, Anda harus tahu bahwa ini adalah SkySea Channel yang perdana dengan orang-orang yang berprestasi. Dan saya Herman Tristianto yang bersama dengan SkySea Channel untuk memulai acara ini. Bro, apa yang mau kita tanya? Sebelum tanya, karena kita ada di Yakun Kayatus, kita tos dulu dong. Yo. Jadi tos ini adalah untuk memulai SkySea Channel. Cheers buat SkySea Channel. Cheers. Saya kira Bro JT, Anda pasti akan mulai menanyakan, kok bisa ya orang seperti Omar ini atau Richard Omar ini dari berat badan 159 ke 88. Ini pasti ceritanya panjang nih bro, ya kan? Yes. Yang mau Anda tanya apa pertama untuk dia? Saya nggak kebayang waktu 159 kilo itu seperti apa dan kapan sih tiba-tiba bisa, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung 159 sih. Mulai kapan itu? Starting itu. Starting point-nya ya. Jadi starting mulai berat badan. Ada sejarahnya lah. Iya. ada sejarahnya betul sekali. Iya. Jadi ceritanya gini, ini gua itu berat badannya ini yang bisa naiknya signifikannya apa? Makin lama makin naik. Itu dari masa kecil. Oke. Jadi dari masa kecilnya itu kan apa namanya cinta kasih dari orang tua ya. Kebiasaan keluarga. Ya, ini. kebiasaan keluarga betul sekali ya. Dan apa akongku ini dia tuh suka banget kasih makanan banyak kepada anak-anaknya, kepada cucunya, terutama aku. Karena apa mungkin dianggap itu sebagai cucu tersayang gitu ya. Jadi kasih makanan banyak sekali. Terus tiap minggu itu ada jadwalnya. Jadi gini jadwalnya. Setiap makan malam, setiap hari di meja makan wajib ada babi kecap. Wah, Iya, oke. malam, setiap makan malam. Piringnya itu bukan segini ukurannya, tapi hampir Seperti meja. seperti meja ini. Really? Yes. Dan itu wajib habis. Wajib habis. Wajib habis. Waktu itu umurnya berapa? Waktu itu umur itu 5 tahun. 5 tahun. Tahun ya. Tapi makannya rame-rame lah. Makanya rame-rame sama keluarga gitu. Setelah itu, ini ada jadwalnya lagi. Setiap hari Rabu
itu wajib beli 1 baskom KFC. Yang 1 baskom ayam itu sekitar 10-20 potong itu. Dan itu wajib habiskan juga. Gitu. Dan bukan itu aja. Setiap hari Senin itu ada beli Pizza Hut juga. Wow. Pizza Hut itu kalau 1-2 yang ukuran besar. Itu wajib habis juga. Senin, Rabu, Jumat. Jumat ada lagi mie akun 10 bungkus. Wah. Ini mie akun dimakan sama siapa? Siapa yang makan? Terus terang makannya itu harus depan makan, dia harus makan, jadi mau makannya itu Bisa berapa bungkus? setengah bungkus 1 bungkus gitu. Maksudnya kalau 1 bungkus kan biasa, Iya. makannya bisa berbungkus-bungkus gitu atau gimana? Buan itu terus terang udah makan nasi ya. Udah makan, mesti makan Iya, lagi. masih makan lagi dan tersisa banget buan ya. Ini mungkin begini bro, ini orang tua kan akongnya dari Tiongkok kalau nggak salah ya. Jadi satu pemahaman filosofi Tiongkok lah. Iya. Itu katanya gemuk itu baoki gitu loh, ya kan? Cuaho ya kan? Baoki gitu ya, betul ya? Ya seperti itu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Apa yang terjadi akhirnya? Jadi karena pada saat udah makin lama makin gemuk gitu ya kan, situasinya ini sudah mulai nggak nyaman ke Guannya. Jadi sebenarnya nggak nyamannya ini bukan hanya di badannya aja, tapi persenggol juga. Ini kejadiannya pada saat di sekolah. Jadi pada saat ke sekolah sebelumnya itu masih fine, masih hubungan masih enak gitu ya kan, masih. Tapi kayak makin lama kalau makin gemuk, makin udah mulai ngata-ngatain gua. Udah ada sekarang ada grup bulliersnya gitu. Di sekolah. Di sekolah. Oke. Jadi karena sudah ada kelompok yang mulai bully gua, di situ gua itu sudah mulai nggak rasa aman. Ya. Gue kayak merasa kayak diasingkan. Dan yang bully gue itu bukan 1 orang 2 orang, tapi satu kelompok gitu loh. Satu kelompok itu ada 10-15 orang loh. Bukan hanya cowok aja bully, tapi cewek pun bisa bully loh. Jadi kayak dari situ kayak gue itu kayak diasingkan terus hari demi hari gitu. Dan itu lakukan itu bukan 1 kali aja, tapi setiap minggu terus gitu. Minimal ada sekali. Ini di masa SD ini ya? Ini masa SD. Wow. Dan itu lakuin terus-menerus, dan gue itu merasa kayak gue nggak diterima, gue nggak di welcomein di sekolah, dan gurunya nggak aware juga masalah ini, Nggak peduli mereka. nggak peduli mereka. Jadi karena itu gue itu makin stres. Wow. Oke. Karena pada saat gue makin stres, itu gue makannya itu makin lama makin banyak. Oh. Ya, bisa. Jadi ini salah satu pemicu keduanya. Oke. Karena itu gue kan mau melampiaskan rasa stresnya, rasa gelisahnya, rasa kesepiannya melalui makanan. Jadi gue makin lama makin makanannya makin banyak. Jadi tiap minggu naik kilo terus gue. Ya mungkin naik 0,5 kilo atau 1 kilo gitu, tapi naik terus menerus gitu. Ini lakuinnya ini dari umur 6 tahun sampai masa remaja SMP, SMP 2, berarti sekitar 6 tahun lah, sampai 12 tahun gitu lakuinnya. Di masa SMP itu berat badan mencapai berapa kilo? Itu masa SMP-nya itu 120-an atau 130-an, tapi pada saat masa SMP itu lebih parah lagi. Hampir semua orang itu benar-benar masingkan ke gua, tapi masingkannya ini bukanlah omongan lagi. Kalau omongan itu verbal ya, jadi kalau ini melalui gestur non verbal. Jadi gini loh, pada saat guanya lagi jalan kaki aja, ya kan, jalan kaki kan namanya mau ke toilet aja guanya, atau bisa jadi kayak mau ke kantin lah, beli cemilan ya kan. Cuman jalan-jalan dong kayak gini aja, jadi orang lain tuh kayak masingkan gua, masingkan kayak gini, tatapannya kayak gini gua. Sinis. Ya sinis, kayak gitu. Oke. Atau berarti bisa omongin gua, lihat si tong sampah lewat di ini. Wah, Tong sampah. Iya. Atau lihat si semua ini bola nih lewat ini, ada lewat nih. Bola. Kayak gitu. Dan itu lakuin itu bukan sekali 2 kali loh, berkali-kali. Dari SD itu udah ngomongin tong sampah lah, bola gitu, sumo lah gitu. Dan gua merasa tersinggung banget. Karena gua nggak ada rencana mau jadi sumo, enggak. Ya. Gua bukan impian ke sana gitu. Dan gue makin tersinggung, gue nggak tahan, jadi gue pindah. Iya kan, gue pindah ke Jakarta. Dan di sana gue masih bawa trauma. Karena ini sakit ini loh gue nih, perasaan gue sakit nih. Bayangkan dibully terus sama banyak temen ya gitu. Jadi karena di situ gue itu makin hari makin stres. Oke, jadi dari cerita tadi itu secara fisik Anda itu terluka
ya, menjadi membesar begitu. Tetapi dari sisi insight-nya di dalam itu luka lebih parah lagi tuh. Iya, parah. Anda mulai merasa tidak bisa berhubungan dengan orang, tidak mempercaya orang, dan Anda mulai merasa diasingkan dan merasa bahwa Anda ini dengan kehidupan di dunia di lingkungan itu, Anda itu terjadi penolakan gitu. Maka pada saat itu yang muncul apa gitu? Kemarahan, pesimis, tertekan, apa saja Anda rasakan? Oh, itu macam-macam. Salah satunya pesimis, tertekan itu ya kan. Di sisi lain itu merasa kayak saya nggak bernilai, saya nggak berdaya, saya nggak bangga pada diri saya, sehingga dari situ saya nggak ada kepercayaan sama sekali. Maksudnya nggak ada percaya diri, itu nggak, PD itu nggak ada, itu hilang semua. Dan dari situ saya. Dan efeknya Anda mulai menyalahkan orang semua nggak? Iya benar. Saya itu dari situ mulai mensalahin orang lain. Karena orang lain inilah penyebabnya buat gua jadi gemuk. Termasuk keluarga. Jadi gua salahin semuanya. Bahkan dari situ ya kan dokter sudah mulai saranin gua ya kan kayak Cak, kamu harus diet gitu. Dari berat badan nggak usah 120, dari 100 kilo juga gitu. Cak, kamu harus turunin berat badan. Karena kalau nggak turunin berat badan, kamu itu bisa kena serangan jantung, bisa kena diabetes gitu gua itu. Nah, tapi gua masih cuek, masih bodoh amat. Karena kenapa? Gua sekarang masih fine. Gue masih gemuk gini, masih nggak ada merasa gue kena serangan jantung, nggak ada gejala-gejala, masih bodo amat lah. Gitu. Gue makan sesuka hati aja lah, gue mau makan aja lah. Gitu. Yang penting senang gitu ya. Iya, yang penting gue happy aja gitu. Ya. Nah, terus ini pernah sekali pas udah SMP ya, itu sekitar umur 13 tahun gitu, 14 tahun, gue ada dibawa ke rumah sakit, di scan badannya gitu, dicek. Ternyata ada fatty liver. Iya. Itu angkanya itu 1000. Itu artinya hampir semua bagian liver dibungkus lemak. Itu hati ya. Liver itu hati. Hati yang dibungkus lemak. Wah, itu bahaya banget. Itu risky banget. Dan dokternya bilang itu kalau kamu itu terusin gini terus selama 10 tahun, lu bisa mati. Ada chance untuk die. Gua rasa takut. Ada rasa takut juga. Dan nyokap bokap gua bilang, lu udah harus serius untuk diet, lu udah harus serius untuk turun berat badan. Serius. Ya. Gua serius. Hanya 2 hari. Dianya 2 hari. Cuma 2 hari aja dianya. Habis itu kembali lagi makan banyak lagi gua. Tadi kalau nggak salah, berarti signifikan naiknya dalam waktu 10 tahun ya? Usia 5 sampai 6 sampai 16 tahun itu capai 159 kilo. Iya. Semasa berat badan berat seperti itu, gimana sih kegiatan fisiknya? Itu terus terang gue itu merasa sesak, maksudnya capek, gampang banget capeknya. Gue duduk capek, gue jalan capek, berdiri capek, lari capek, naik tangga capek. Ya maksudnya kalau capek ya wajar ya, semua orang kalau lakukan fisik terlalu over kan pasti capek. Tapi yang saya pengen tahu capek seperti apa sih? Oke, jadi gini, kalau gini lucunya gini loh, gue pada saat duduk ya. Itu bisa capeknya itu kayak sesak napas gitu loh, kayak sesak napas terus susah susah napas secara normal kan bisa ya kan, tapi kalau gue itu enggak, karena bisa kayak berarti nafasnya pendek ya, nafasnya pendek dan ya. sesak gitu loh, intinya kayak sesak napas gitu. Dan ini bukan berlangsung sekali 2 kali, tapi ini berkali-kali, setiap hari terus menerus kayak gini. Oke. Sebelum kita masuk ke titik baliknya dulu, itu pasti waktu itu hidup yang sangat nggak enak ya, pastilah nggak enak ya. Kita tidak punya kawan, kita merasa ditolak, dan kemudian secara fisik pun sangat menderita, begitu ya. Oke. Mungkin ada nggak ya yang dibawa, mau lihat dulu sebesar apa sih dulu baju-bajunya? Ada ya. Nah ini guys, Bro and Sis, ini ukuran pakaiannya Richard pada saat itu ya. Kita lihat ya ukurannya sebesar apa ya. Ini ukuran kemejanya. Kita berdiri. Ini dia. Wow. Bandingannya. Waduh. Oke. Ini lihat. Ini size apa ini? Ini size. Kita lihat size apa ini? Triple XL. Triple XL guys. Wah, saya aja XL. Saya saja XL, ini triple XL. Triple XL. Yang lain coba. Ada apa lagi? Ada juga
juga apa namanya celananya juga ini. Waduh, Ini yang mantap Waduh, ini. celananya kayak begini. Wow. Ini celana apa sarung? Udah kayak sarung ini. Wow. Itu lingkar pinggangnya berapa itu? Lingkar pinggangnya ini besar banget ini. Karena kalian diukur itu kayak sekitar hampir 70 inch. Ini kalau untuk ukuran saya saja udah kebiasaan nih. Udah Iya kan? ini. Wah, nggak kebayang. Ini kalau dibandingkan sekarang hilang setengah ya? Setengah. Yes. Enggak, ini mau hilang Iya, setengah. Iya, setengah ya. Separuhnya. Ada lagi? Ini ada lagi jasnya. Jas ya. Kalau jas tadi baju aja sudah gede, Iya. berarti jas ya. Ini jas kalau Sekarang kayak gimana? dibuka dulu kalau besar Nah, nih. ini bisa dibungkus gini. Soalnya gitu. Ini bisa bungkus kayak gini lagi. Wah. Udah kayak pijama ini. Oke. Oke. Luar biasa ya, proyeknya ya. Iya. Ini buat teman-teman yang sedang menyaksikan Sky Sea Channel ini. Jadi inspirasi tentang perubahan saya sebut sebagai metamorfosis lah ya. Metamorfosis dari seorang yang tadi terluka dengan usia yang masih belia dan bertumbuh selama 10 tahun lebih itu dengan kondisi seperti itu. Sorry. Saya bilang ke teman-teman bahwa beliau ini manusia Indonesia, dia tergolong adalah manusia 0,0001%. Yes, benar kok. Penjelasannya begini, kalaulah penduduk Indonesia 270 juta, kalau ada 1% aja yang berhasil menurunkan berat badan sampai 71 kilo, berarti berapa itu? 2,7 juta ya. Yes. Dan sepertinya nggak adalah 2,7 juta orang yang berhasil melakukan itu. Nah, kalau 0,1% berarti 270.000. Yes. Kayaknya juga nggak ada. 0,001% 27.000. Sepertinya juga nggak ada. Berarti beliau termasuk adalah 0,0001%. Ya. Dan hebatnya, nah ini yang mau kita gali sekarang. Dia original gitu ya. Jadi ada yang kuruskan badan tuh misalnya dengan makan obat-obatan, dengan segala macam suplemen, sedot lemak gitu kan. Nggak natural ya? Nggak natural. Dan ingat loh, beda kalau orang dewasa memutuskan untuk kurus, karena ada pilihan. Ini kan seorang remaja yang nanti beliau akan menceritakan di usia 16 tahun waktu itu mengambil satu keputusan, dan apa yang membuat dia mengambil keputusan sampai akhirnya dia melakukan namanya breakthrough tadi. Ya, silakan Chan. Jadi ini ceritanya lumayan panjang. Ini kejadian pada saat umur 18 tahun. Jadi 18 tahun ini saya ini sedang jalan-jalan ke mall, iseng mau makan malam lah, terus sama beli lah. Terus saya lihat ya kan di mall itu di entrance-nya aja saya bingung kok ada kerumunan di situ, ada sekelompok orang di situ ya kan, kayak kumpul di terus ada satu mobil di situ ya kan. Saya bingung kenapa ya, terus aku lihat lah ya kan, kepo ya kan, lihat di situ. Ternyata orang itu ada satu orang gemuk, dia gemuk kayak gua juga gitu. Terus dia nggak bisa naik kursi roda, bisa naik nggak gitu ya kan, ditanyakan. Nggak bisa naik. Terpaksa satu orang angkat kaki dia keluar di kursi rodanya, terus satu kaki dia angkat juga ini. Ada dua orang itu bantu dia. Terus bisa berdiri nggak bisa. Jadi satu orang lain lagi, orang ketiga ini bantu angkat dia, gendong gitu, pokoknya berdiri gitu. Udah berdiri nih, mau masuk ke mobil. Dia barely bisa naik, bisa jalan kecil-kecil ya. Habis itu angkat kaki ini aja nggak bisa dia. Terpaksa satu orang itu harus bantuin angkat dia kaki ini itu ke atas, naik ke mobilnya. Sampai segitunya susahnya. Gua lihat dia itu udah mulai takut. Karena dia itu orangnya ini cowok, umurnya itu 20 tahun juga udah. Tapi dia tuh gemuknya dan dia nggak bisa naik loh ke mobil. Hanya naik mobil aja begitu susah ya. Dan gitu dia nggak bisa berdiri, nggak bisa. Dari gini berdiri nggak bisa dia. Sampai segitu susahnya. Dan gue itu udah mulai rasa takut. Tapi gue masih bodo amat lah gitu. Dan gue itu udah mungkin bisa jadi orang lain itu dalam kondisi spesial gitu ya kan. Jadi masih bodo amat, dikacangin dulu lah. Jalan lah masuk ke dalam mallnya. Terus di situ biasanya kalau restoran kan ada waiting list, ada orang tunggu dulu ya biasanya. Nah di situ ada satu orang juga, orangnya muda juga,
orangnya nggak terlalu gemuk. Ya, sekitar kalau berat badan itu kalau di ukuran body itu kan 120-an, 130-an gitulah. Kalau sebelum itu 150-an yang yang pertama. Ini orang kedua. Berat badan 120-an kalau itu besar, dia naik kursi roda juga, ya. Orangnya muda, tapi dia tuh mukanya itu dia curhat sendiri, terus mukanya tuh lesu, nggak semangat hidup. Terus dia itu tidak percaya diri, terus dia tuh ngomongnya semua kata-kata pesimis, tapi dia tuh penuh dengan penyesalan loh. Dia ngomong sendiri sambil gua lagi berdiri dengan jarak 6 meter atau 7 meter gitu sambil denger dan gua lihat dia ngomongnya gini loh, saya pingin olahraga tapi nggak bisa, ku pingin berdiri nggak bisa, ku pingin jalan nggak bisa, ku pingin main kasih nggak bisa, ku pingin jalan-jalan keluar kota nggak bisa, ku pingin hidup mandiri nggak bergantung sama siapapun nggak bisa. Temanku yang ngajakku jalan-jalan ke taman itu nggak bisa. Aduh, aku seharusnya mau denger omongan dokter. Kalau saya mau kembali ke masa lampau, saya seharusnya diet dan dengar omongan dokter. Sekarang saya lumpuh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua aktivitas yang pengen lakukan semua nggak bisa ngapa-ngapain. Gila, dari situ ya guanya itu ya denger ya ketakutan banget gua. Ini kalau gua nggak berubah, ini gua bisa jadi gini loh orangnya. Ini gua nih dari sini gua lihat ini, wah, ini bahaya ini. Kalau gua kacangin, gua bisa jadi dia loh. Iya, ini namanya enlightenment ya. Itu namanya pencerahan gitu loh. Iya. Jadi sepertinya yang Tuhan itu langsung connect sama kamu, klik gitu ya. Langsung dia pau. Iya. Tadinya semua yang kamu lihat itu kamu kacangin tiba-tiba, itulah titik awalnya ya. Iya. Dan dari situ gua itu langsung berubah. Gua itu langsung berubah. Dari gaya porsinya makannya, terus dari cara makannya, terus dari olahraganya. Dulu itu terserah olahraga, kalau mau olahraga gua dulu tuh malas. Gua benci olahraga, gua sumpah ini gua benci olahraga. Tapi dari situ gua langsung berubah. Jadi mau belajar, jadi mau olahraga gua itu dari situ langsung. Dari detik itu langsung. Dan dari situ gue langsung mulai olahraga. Pas olahraga ya ini terus terang ya, dari sini gue nggak bisa push up, nggak bisa sit up, nggak bisa leg up, nggak bisa biasanya semua nggak bisa. Itu pertama kali walaupun semuanya. Pas pertama kali aku itu susah banget, susah banget. Tapi gue itu orang itu mau belajar terus. Dan pada saat sebelum nge-gym ya, ini ada sepupuku ini. Oke. Ada sepupukunya ini dia itu berikan kayak tips gitu. Tipsnya itu kayak ada program makan dan juga olahraga. Dia bilang gini, Cat, ini gua ada program diet yang dari gua buat. Terus sama juga program olahraga, ya kan? Terus dari situ lu mau lakuin atau enggak? Kalau lu lakuin, lu pasti merasakan otot lu sakit. Badan lu semuanya, entire body semuanya sakit itu. Jadi dari situ gua itu mikir-mikir, gua coba dah gitu ya kan. Coba lakuin. Siapa namanya si sepupunya? Sepupunya ini Fandi Wijaya ini. Fandi Wijaya. Iya. Jadi dia yang berikan pendampingannya. Iya. Jadi selalu terjadi di saat ada terjadi enlightenment, pencerahan. Artinya tangan di atas bekerja, dia selalu mengirimkan orang tertentu untuk masuk ke dalam kehidupan kita, ikut menyertai kita. Itu dah. Iya. Begitu. Iya. Nah itu aku very grateful banget karena pendampingan, jadi bisa gitu. Dan pada masa olahraga, pas turunin berat badan, ada masa malesnya dong. Iya. Sangat manusiawi lah ya. Ada masa jenuhnya. Pasti ada. Gue sampai gak ada niat olahraga loh, males loh, gitu. Tapi dia bilang gini, Cat, itu excuse, Cat. Lu mau ada niat atau nggak ada niat, lu wajib olahraga. Udah, jangan banyak mikir lagi, langsung kita nge-gym langsung. Gua pas nge-gym itu nggak ada niat olahraga, setengah hati, setengah niat olahraga. Tapi ya jalanin terus, dan kehidupan itu gue kira awalnya itu kayak langsung fire gitu, gue kayak mau semangat gitu kan. Tapi ada masa dropnya juga. Ya. Nah,
Sebelum dilanjutkan kita ke Haris dulu. Ini yang ngerti tentang olahraga ini. Jadi antara up and down, ya. Jadi semangat memulainya sudah, dan pasti badannya sakit-sakit dong, ya. Pasti ya tuh. Ya. Bisa kurang naik lagi. Oke, harusnya Haris yang paling ngerti ini. Ini adalah dari usia berapa sih mulai olahraga? Mulai olahraga itu mulai dari usia 10 tahun. Itu kelas 5 SD. 5 SD. Oh, jadi tadi yang 5 SD ini mulai gemuk, Anda 5 SD mulai olahraga. Oh, oke. Silakan. Nah, jadi bercerita sedikit dari dulu pertama kali ikut wushu itu di usia 10 tahun. Nah, pada saat itu berlatih wushu, berolahraga karena suka bela diri. Bela diri Cina, suka bela diri Cina, melihat seorang idola yaitu Jackie Chan, Jet Li. Jadi kayak pengen jadi mereka, pengen mendalami ilmu ini sebenarnya gimana. Nah, berbeda dengan Richard, mungkin kalau Richard dulu gemuk kan, kalau saya masalahnya di kurus. Nah, ketika berlatih wushu dan ingin mengikuti pertandingan, itu kendalanya di badan juga, terlalu kurus. Nah, saya kan bermain di kategori full power. Full power itu artinya kita harus ada otot yang menunjang untuk powernya itu, lompatan dan lain-lain. Nah, challenge-nya sama. Ketika kita mau menaikkan massa otot itu susah sekali. Nah, ada satu trigger yang dibilang gini, Haris, kamu tuh nggak bisa juara, badan gitu kurus, pendek lu mau ngapain, sipit gitu loh, aduh hitam, lu mau nggak bisa juara lah istilahnya gitu, nggak masuk kandidat orang berhasil, nggak masuk gitu loh. Dari situ saya di samping pada saat dibilang itu saya down, tapi saya ada di support oleh orang tua. Kamu pasti bisa. Setelah itu saya mikir, aku pasti bisa. Aku harus ngapain? Dan orang tua yang menyupport. Orang tua support. Orang tua sangat support. Kamu pasti bisa. Coba lagi. Terus coba sampai akhirnya aku mencari cara bagaimana aku bisa tinggi, bagaimana aku bisa membesarkan otot. Aku latihannya itu ekstra jadinya. Dari orang latihan cuma 2 jam, aku tunggu mereka udah pulang semua, aku stay, aku latihan lagi sampai jam makan siang. Mereka udah selesai makan siang, udah harus istirahat, aku baru mulai makan. Setelah itu cuma istirahat setengah jam, latihan lagi. Setelah latihan mereka udah naik, aku tahan lagi, aku latihan lagi. Aku ekstra lagi. Tapi di satu posisi itu kan tiap hari latihan. Itu akan ada down ya. Ketika kita capek, kejenuhan, karena itu kan diulang terus setiap hari, pagi dan sore. Itu down, capek, aduh ini karena dilatih terus sampai pegel. Seminggu berapa kali? Seminggu, Senin sampai Sabtu. Senin sampai di usia di kelas-kelas SMP gitu. SMP, saya udah mulai seperti itu di SMP. Sehari berapa jam? Sehari 2 jam, minimalnya saya tambah jadi 1 jam, jadi 3 jam, 3,5 jam, pagi dan sore. Jadi Anda ini kehilangan masa remaja juga kayaknya ya? Udah kehilangan masa remaja. Kalau pada main-main, pergi apa Anda olahraga terus. Kalau dulu kan di sekolah itu ada ekstrakurikuler kan, orang mengikuti OSIS, mengikuti kegiatan olahraga futsal, basket dan lain-lain. Aku cuma di situ, aku stay pada apa yang aku mau capai di situ. Nah, mengatasi kejenuhan dan semuanya apa yang membuat Anda terus melangkah? Yang pertama adalah orang tua. Ketika orang tua itu benar-benar support kita, dia benar-benar ingin melihat kita menjadi berhasil dan kita juga ingat dengan apa yang sudah dia korbankan untuk kita. Dan itu salah satu yang paling kuat yang mendrive. Ada pencapaian pertama apa yang justru mendorong Anda lebih kuat lagi? Pencapaian apa itu? Pertama adalah pertama kali aku mengikuti kejuaraan nasional secara resmi di Semarang. Itu pertama kali Kejurnas. Bukan pon. Itu masih umur 10 tahun. Yes. Ya, jadi aku latihan wushu itu cuma 6 bulan. Setelah itu langsung ikut tanding. Dalam waktu yang singkat itu saya ikut tanding. Dan puji Tuhan, saya juara di situ, langsung dapat perak pada saat itu. Dengan kondisi nggak punya prestasi, belum dikenal orang. Pokoknya
ibaratnya anak ingusan gitu, Ya, kecil. prestasi pertama perak, Perak. Kejurnas Kejurnas. di Semarang. Jadi ini Bro JT, Yes. di dalam kehidupan sehari-hari, jadi setiap orang itu perlu ada lakukan yang namanya goal-goal kecil. Iya. Ya, dalam semua lini, termasuk bisnis atau sebagai profesional, sebagai seniman, videografer, fotografer, pokoknya apapun. Nah, ada satu goal kecil itu membuat kita merasa kita, ya kita bisa ya. Benar, benar. Dan itu mulai melangkah. Benar. Nah, setelah itu, setelah Kejurnas itu apa lagi? Setelah kejurnas itu masuk ke kejuaraan Asia. Kejuaraan Asia. Langsung kejuaraan Asia dan saya kaget. Mama langsung bilang, "Hah, kamu bisa nih, semangat." Oke, kejuaraan Asia saya press lagi, dan di kejuaraan internasional itu saingannya itu lebih tinggi, Iya, pasti. lebih besar Iya, lagi, iya, pasti. powernya lebih Iya, ngeri lagi, iya. dan saya nggak tahu, saya nggak ada persiapan untuk itu. Wah. Saya hanya persiapan seperti yang saya lakukan sebelumnya. Yes. Ketika saya bertanding, saya dapat juara terakhir di kejuaraan Asia. Perunggu. Oke. Juara terakhir. Terakhir sama sekali. Berarti nggak ada Sama apa- sekali nggak nggak ada, nggak sama sekali nggak ada. Oke. Di juara terakhir. Nggak ada prestasi. Jadi saya di situ mikir, kayak gitu ya. Setelah kita dapat prestasi, ketika nggak dapat prestasi itu rasanya bagaimana? Oke. Bagaimana waktu perasaan berprestasi dan perasaan waktu jadi tidak berprestasi? Wah, itu luar biasa. itu perasaannya sampai kita kayaknya ibaratnya udah masuk ke dasar lautan kayak wow. kok sedih kali ya, kok Iya. awalnya tuh seneng gitu dapat perak, semua orang bangga, selamat ya selamat. Ketika lu nggak ada juara gitu, orang kayak semangat gitu doang, kayak Gitu. nggak ada penghargaan dan lain kayak Waduh, bagus, luar biasa. sangat sedih gitu. Tapi di samping itu mama telepon, gak apa-apa, ini masih awal, masih banyak perjalananmu masih panjang. Kembali Ya, ya. selalu ada orang yang Yes. memberikan pendampingan. Benar. Seperti Dari yang situ- tadi Ko Herman bilang, Nah. dimana kita di saat mau memulai bertransformasi, pasti Tuhan atau alam semesta ini mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk Benar. mendampingi kita ya. Benar dan pada saat itu kan ketika mau udah telepon, mama bilang gak apa-apa, ini perjalanan masih panjang banget, lu pasti masih bisa. Di situ saya merasa satu orang yang support aja itu udah cukup, Nice. nggak perlu banyak orang gitu. Nice. Satu orang aja udah cukup. Dan pada saat itu aku langsung melihat di umur 11 tahun saya melihat gak apa-apa, kegagalan itu udah biasa. Dari situlah Oke. kita belajar. Aku jadi fokusnya gini. Waktu aku main jurus, aku salahnya di mana? Aku salahnya di sini. Terus aku mendengar orang lain yang mengejek aku kurus. Mungkin ada masalah juga di sini. Dari setelah itu saya bangkit lagi, saya latihan, saya udah tahu internasional tarafnya seperti apa, standarnya seperti apa. Langsung saya naikkan standar saya, latihan saya itu udah langsung. Nah, ceritanya dari situ ada langsung kejurnas lagi. Nah, saya udah punya bekal, udah punya nama. Saya di kejurnas saya langsung Oke. babat tiga medali, 2 emas 1 perak. Kok bisa begitu? Eh, Berbeda apa? itu kejurnas yang Kejurnas. Maksudnya sampai 2 emas itu kategorinya berbeda. kategorinya Apa berbeda. itu? Saya dapat kategori tangan kosong, golok, dan toyak. Oke. Jadi saya nggak sia-siakan, saya langsung dengan pengalaman yang sudah ada, saya latihan makin keras lagi. Sebenarnya sudah berapa banyak medali yang Anda kumpulkan? Waduh, kalau medali dari tahun 2005 sampai sekarang itu setiap tahunnya saya bisa menyumbangkan 3-5 medali. Setiap tahun ya? Setiap tahun. 75 medali. Kurang lebih seperti 5 itu. kali 15 sudah 75 loh. Ya. Nah itu kalau di emasnya, kalau emas murni Udah. di lebu itu kadang-kadang gitu ya. Berapa gram juga. Oke, dari perjalanan Anda di WUSU ini, Anda sudah mewakili Indonesia ke berapa negara? Kejuaraan internasional. Kejuaraan internasional ada Shanghai, Shanghai, Macau, terus Filipina, terus Singapura, terus KL, terus kebanyakan Asia sih. kebanyakan Kebanyakan Asia. Cina. Jadi Anda sudah
merasakan bagaimana waktu Anda berdiri di satu podium, Yes. menerima medali emas, Yes. dan kemudian bendera merah putih dikibarkan, Yes. lagu Indonesia Benar. Raya dikumandangkan, Benar. dan Anda pegang itu, Benar. hiduplah Indonesia. Benar. Secara nasionalis, Wow. Anda itu bangga ya mewakili Indonesia. Bangga sekali Pak. Kenapa? Karena ketika kita mencapai pencapaian itu dan kita hormat bendera merah putih, kita menjadi seorang salah satu pahlawan yang Membawa nama besar. membawa nama bangsa Indonesia itu menjadi lebih terkenal. Ini dia, Dan luar ketika biasa. kita bertanding di negara orang, lagu kita bisa dikumandangkan, semua orang tuh harus berdiri dan harus diem. Iya, Harus. hormat ya. Harus hormat, dan itu sebuah pencapaian luar biasa yang nggak bisa dilupakan rasanya. Bahkan jangankan saya yang juara ya Pak, teman saya sendiri yang mewakili yang dia juara saya, kita itu bangga sekali. Ini yang perlu Ini kita yang perlu sadari. kita bangkitkan. Ini zamannya sekarang ini rasa nasionalisme kita berkurang. Jadi melalui pembicaraan hari ini di SkySea channel ini, kita encourage lah bahwa anak muda, Anda ini semua adalah calon pemimpin bangsa, generasi penerus, bawa nama besar Indonesia, kumandangkan Indonesia Raya, dan kibarkan merah putih. Seperti Benar. itu ya. Yes. Setuju. Wah, luar. Oke, Anda sudah pernah jumpa dengan pimpinan negara? Sudah pernah Ketemu siapa? ketemu kemarin itu 2018 Jokowi. Pak Presiden Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Kita dilantik di Istana Negara. Kita terus yang juara juga Pak Jokowi datang menyerahkan medali. Apa ucapan beliau? Beliau bilang kemarin itu dia menyerahkannya itu ke teman saya. Dan saya cuma lihat dia sangat bangga dia Bangga ya? karena dia datang dengan sangat, semua event, semua ininya berjalan dengan lancar, atletnya membawa ini, semua pujian datang. Oke. Dan dia kelihatan dari mimik wajahnya yang dia wow, Dia bangga ya. dia bangga sekali gitu kan. Terus ada beberapa atlet yang langsung peluk mereka, wah itu emosional sekali. Nah, ini yang kita belum pernah rasakan nih, Jack. Ya. Kita belum pernah salaman sama presiden nih. Ini masih ada kesempatan nggak ya? Bro Richard mungkin ada Ya, Bro Richard ini ya. Kita kembali ke Bro Richard. Yes. Jadi tadi Bro Haris sudah menyampaikan bahwa ya setiap orang itu harus ada pencapaian-pencapaian, dan itu begitu mendorong dia untuk naik dan naik. Sekalipun itu sakitnya pasti luar biasa, semakin sakit. Nah, seperti yang Richard rasakan juga ya. Iya. Anda seluruh badan sakit, dan kemudian kurusan pertama berapa kilo Anda mulai, dan apa ya, mungkin bisa ceritakan nggak? Jadi Ya. gini, pertama kali ini pendidik motorin berbadan 2 minggu sudah olahraga ya, udah rutin nih, udah continuous ini, timbang hasilnya 0 kilo, nggak turun, nggak turun. Kesel juga ini, kenapa nggak turun ini kan? Paling berat itu. Waduh, padahal udah olahraga dan rutin gitu kan, makanan udah kurangin ya kan, porsinya udah kurangin kan, ternyata mikir-mikir lagi, oh jenis makanan masih salah, Oke. oh masih banyak makanan gorengan. Oke. Nah, terus selain itu, kun itu apa namanya, makan porsi mie itu masih lebih banyak Oh, karbohidrat. karbohidratnya. Oke. Jadi dari situnya kurangin deh. Pada saat itu setelah 2 minggunya nge-gym lagi, jaga makannya itu lebih intens, turunnya 5 kilo. Wes. Itu pencapaian itu pertama ya. pertama kali ya. Pertama. Iya, dari situ langsung wah semangat gua. Terus saya kan lakuin lagi, sama juga 2 minggu lagi turun 5 kilo juga. Wah, hebat dong. Iya, Iya. dari itu kan 2 minggu 1 bulan tuh ya kan. Iya. Temen gue langsung sok berat, masa gue ke kampus gitu ya kan, langsung bilang, Cat, kok lu bisa turun berat badannya? Gimana caranya kok bisa turun berat badannya? Badan kamu kok langsing banget gitu. Udah mulai ya. Iya udah mulai hebohnya gitu ya kan. Padahal nih sebelum diet, gua ada iseng tanya nih, iseng tanya ke teman gua, guys, ini kalau berat badan, kalau gua setelah 10 tahun lagi bisa six-pack nggak? Tahu respon mereka gimana? Six-pack. Six-pack. Ada mimpi lo aja lecat gitu, ada cowok bilang gitu. Ada yang lain gitu, cowok bilang, ya bisa aja sih. That's it. Tapi seperti kayak
Nggak percaya. Iya nggak percaya, kayak nyinggir gitu. Nggak mungkin lah. Berat badannya itu, gua pada saat kuliah itu 145 kilo sebenarnya, ya kan. Nah, tapi pada saat udah turun ya kan tiap minggu, tiap 2 minggu ada progres turun menerus, ya kan. Sama beberapa bulan mereka tuh makin lama makin shock. Iya. Sat, lu ajarin gua lah ini gimana lu bisa turunin berat badannya ini. Cewek-cewek ini cari gua. Ini dia. Bukan 1, 2 tapi 5, 6 cewek sampai bingung gitu gimana gua jelasin. Oke. Ya gua cuman jaga makanan, terus sama olahraga, that's it gitu. Iya tapi gimana Cak, gua turunin 1 kilo ini susah banget gitu, dia bilang gitu. Sebenarnya tadi Anda cerita tentang porsi makan yang salah. Sebenarnya prestasi Anda kuat makan itu pernah seperti apa sih? Oh jadi gini, nih terus terang nih, sebelum masuk ke program ini kan bukan jalan ini kan program diet atau program olahraga dengan benar nih ya kan, dengan jaga makan dan olahraga. Sebelum pernah diet juga, dietnya ini ekstrim. Sabtu Minggu gua vegetarian atau vegan. Nah terus Senin sampai Jumat itu makannya biasa cuma porsi kurangin. Dan ini lakunya 1 bulan, lo tau turun berapa? 30 kilo hilang langsung. 1 bulan 30 kilo. 30 kilo hilang langsung berat badan gue. Cepet turun langsung. Oke. Nah, terus gue lakuin lagi 2 minggu lagi turun 10 kilo, jadi total 40 kilo. Itu dari 140 kilo turun jadi 100 kilo. Sangat drastis. Wow. Sangat cepat. Tapi pada saat gue jalan itu gue rasa tersiksa. Badan gue itu capek, lemes itu pada saat jalan ini, apalagi vegan itu. Gue kan kebiasa makan daging, tapi jadinya nggak terbiasa sehingga gue itu lemes gitu. Tapi ya, gue kan ada rasa mau makan. Makan makanan, gue kan dulu kan nih gue terus terang ya, gue dulu itu gue paling demen makan Pizza Hut. Gue sendiri makan Pizza Hut bisa habis porsi gini. Bayangkan nih kalian ya. Fettuccine Alfredo plus extra cheese. Iya, extra cheese. Oke. Minuman itu milk coklat. Oke. Nih kalian bisa hitung berapa kalori nih ya. Terus ada tuna mel ukuran pen kecil ya. Pinggiran keju habis sendiri. Wow. Terus tambah lagi sama American favorit itu ya kan. Itu ada lagi tapi itu sekitar 2-3 potong gitu lah ya. Itu sendiri, makanan sendiri lagi. Terus sama juga chicken wings. 1 porsi juga sama bruschetta udang. Wow. Waduh. Itu semua sendiri makan. Lo bisa bayangkan porsinya itu berapa orang makan itu? 1 orang makan itu, bayangkan itu. Nah, pada saat gua itu diet 1 bulan nggak makan, 1,5 bulan, bahkan sampai 1,5 bulan nggak makan itu gua itu loh. Dan dulunya itu gua kebiasa makan pizza 1 minggu 2 kali. Tapi ini nggak makan, badan gua shock dong. Oke, terkejut dia. Terkejut. Dia merasa kelaparan, merasa kehilangan itu ya. Kehilangan. Dan gua kan dulu kan sering banget makan itu, tapi sekarang nggak lagi. Dan gua kan suka sushi teh juga, nasi goreng. Efeknya seperti apa? Dari situ gua mau balas dendam. Oke. Gua langsung pada saat makan Indomie-nya itu, makan itu tengah malam. Habis itu tidur. Terus makan shin ramen sama sama dagingnya juga, sama telurnya juga. Di malam hari juga. Terus habis itu tidur juga. Terus gua pesen sushi teh-nya itu gua biasanya kalau dulu itu gua makan itu bisa sampai 20 piring. 20 piring dulu. Ini gua langsung pesen itu 8 porsi, langsung makan sendiri habis. Di masa itu dalam waktu 2 minggu naik berat badannya mau tahu berapa? 55 kilo. Turun 30, naiknya 55. Turun 40, naik 55 kilo. Ini namanya program diet yoyo. Jadi cepet turun. Memang begitu. Memang begitu. Namanya yoyo ya. Karena kita semuanya ini pasti punya keinginan untuk makan makanan yang kotor atau gak sehat gitu. Tapi gua itu benar-benar memaksakan diri gua untuk gak makan sama sekali. Akhirnya balas dendam. Dari situ gua bilang itu program dia gagal itu. Oke, ini yang salah ya. Ini yang salah. Jadi nasihat ini untuk yang lagi dengarnya harusnya gimana sih program diet yang bagus? Harusnya kayak begini. Jadi kalian itu buat list makanan yang sehat, makanan yang sehat. Jadi dan pastikan itu adalah favoritmu. Oke. Gue itu suka dulu ya. Gue suka banget sama wortel, brokoli, jamur.
Iya. Tiga ini the top one ini gue suka banget ini dari dulu kecil. Iya. Yang nggak sehat banyak banget lah kalau di sini. Gue tinggal di Medan ya kan. Itu ada mie akun lah, ada mie siantar lah, ada pizza hut lah, ada sushi teh lah, terus ada nasi padang lah, ada sate padang lah, ada kue tiaw goreng lah, ada bihun goreng lah, macam-macam. Banyak banget. Nah sekarang gue nggak mungkin makan semuanya. Dalam satu hari itu gue makan itu semua itu list itu nggak mungkin. Jadi dari situ gue atur di hari Senin sampai hari Jumat itu gue makan itu usahanya bersih. Jadi kalau makanannya itu usahanya itu cah, kukus, atau tim gitu sama makanannya itu. Terus porsinya itu dikurangin. Nih ya dulu waktu makan nasi itu bisa 1 mangkok bisa sampai 2 mangkok loh. Banyak ya. Tapi waktu kuranginnya itu jadi 3/4 dulu. Misalnya dari satu porsi nih jadi 3/4. Ini lakuinnya itu bukan 1 minggu langsung, enggak, tapi selama 1 bulan 3/4 porsi dulu. Setelah itu jadi setengah porsi. Ini lakuinnya ini nggak bisa 2 bulan lagi, tapi harus 6 bulan. Kenapa? Karena lambung gue ini kan dulu kan besar banget, bahkan bisa sampai 3 porsi makanan itu bisa makan masuk ke dalam sini. Tapi mau kecil kan dia kan nggak bisa, perlu proses prosesnya nggak bisa langsung kecil gitu, nggak bisa. Maka dari itu harus pelan-pelan kecilin gitu. Jadi porsinya kurangin setengah sampai 1/4. Jadi tipsnya itu adalah semuanya harus natural dan take time. Take time, betul. Nggak bisa yang cepat selalu yo-yo. Dia turunnya cepat, naiknya cepat. Nah sekarang kita mau tanya ini yang sangat, kalau boleh kita sedikit lebih ke privacy lah ya, sesuatu yang sifatnya lebih pribadi. Dan bertumbuh sebagai anak yang tadi gemuk itu, kemudian tidak banyak kawan, penolakan, pandangan sinis itu menjadi sarapan Anda setiap hari, makanan Anda setiap hari. Nah, hanya Anda mulai mendapatkan yang namanya enlightenment, dan di situ dibantu dengan dikirimkannya lah Ko Fendi tadi mendampingi dan bertemu dengan orang-orang lingkungan yang baru. Dan Anda mulai olahraga, Anda mulai diet makan. Nah, apa yang berubah dari tadinya Anda merasa semua orang salah, kemudian lingkungan nggak terima, dan sekarang pastinya kan semua udah exciting ya lihat Anda ya. Nah, apa yang muncul mungkin Anda bisa sharing? Oh ini, jadi gini guys, kebanyakan kalau orang yang turunin berat badan, ya kalian itu lihat itu perubahan itu di fisik. Tapi bukan fisik aja yang berubah loh. Tapi di dalam dirinya berubah juga. Jadi apa yang gua pikirkan, apa yang gua rasakan, perasaan, pikiran, perasaan itu pun berubah juga. Jadi kalau dulunya itu apa ya? Kayak gua makan itu sesuka hati aja. Gua makan apapun yang gua inginkan, pokoknya gua puas. Dan gua nggak peduli dengan apa yang orang katakan. Dan gua anggap guanya itu paling benar. Ini kalau istilah itu ego ya, istilah ego. Dan ego itu kayak membutain gua, akan seolah-olah gua itu lah yang paling benar. Semua orang itu salah. Mau dietitian lah, dokter lah, mau orang tua lah, mau sepupu gua lah, mau sistemnya, program dietnya, semua segala macam itu gua salahin. Karena gua nggak peduli. Gua nggak ada mau belajar. Sampai pada saat ada kejadian enlightenment tadi itu gue ceritakan 2 orang gemuk itu, ya kan, yang di kursi roda, itu hancur itu, di badannya itu kayak dindingnya, ada dinding atau tembok atau penjaranya itu langsung kayak boom, hancur langsung. Runtuh dia ya. Runtuh. Dari situ gue baru sadar, oh iya, astaga ya ampun, betapa bahwasannya gue baru nyadar kayak gue itu sama ini gue salah ya. Betapa dodolnya banget. Ini luar biasa nih. Dari situ gue wah ya ampun, betapa dodolnya banget. Gue itu kayak gak peduli banget dengan omongan gue. Gue gak peduli dengan orang yang katakan. Dari situ gue itu langsung mau belajar hal baru yang dimana gue nggak pernah lakuin sebelumnya. Jadi pada saat olahraga, gue nggak pernah push up, nggak pernah sit up, nggak pernah lip up, nggak pernah pegang alat gym. Itu di situ pertama kali gue pegang semuanya itu. Dan juga pada saat nge-gym ada temennya juga di situ, dia sharing juga experience-nya dia itu pada gym. Jadi kalau lakuin satu gerakan, ini gerakan harus kayak begini loh. Kalau kamu mau ototnya kayak ini makin besar, bisa.
kalau kamu mau besar perutnya, latihannya ini. Kalau mau kencengin ini kakinya, latihannya ini, gitu misalnya. Latihan squat gitu. Kalau perut sit up, kalau tangan ini bisa bicep lah pakai barbel, atau enggak kalau mau tricepnya ini push up gitu misalnya. Jadi Anda itu olahraga ada yang pakai alat, ada yang tidak pakai alat. Ada yang tidak pakai alat. Nah, jadi gini, olahraga itu dibagi jadi dua kalau di gym. Ada fitness sama yang calisthenics. Kalau yang fitness itu pakai alat barbel. Alat barbelnya itu biasanya itu kalau gitu itu bicep, bisa shoulder, bisa squat, bisa pull up juga. Terus sama bisa pakai barbelnya tapi bisa latihan itu untuk perut juga segala macam lah banyaknya. Kalau calisthenics itu pakai berat badannya sendiri. Oke. Jadi kita itu kayak push up, sit up, lay up. Bebannya adalah dengan berat badan. Yes, bebannya adalah berat badannya sendiri. Nah, itu pada saat sembari hari jalan itu teman gue itu di gym itu dia tuh ceritain juga dan gue tuh pun belajar juga terus menerus gitu dari situ, dan perlahan-lahan gue dari gak bisa push up jadi pelan-pelan udah bisa push up sekarang, udah bisa sit up, udah bisa up juga gitu, dan dari situ kayak gue rasa tuh kayak gue bangga gitu. Apalagi kalau teman gue itu kayak dari dulunya kayak anggapnya ini nggak yakin nih kayak gue turunin berat badannya. Underestimate nggak remeh. Sekarang berhasil dia kayak bela cari-cari gue, tanya gue gimana caranya itu bisa turun berat badan, bagi tipsnya dong gitu ya kan. Kayak dari situ kayak gue bangga terhadap achievement gue dia gitu. Ini hal kecil tapi gue lakuin ini every single day gitu. Yang tadi dibilang lagi masalah goal kecilnya itu Pak. Goal kecil tadi. Dia mencapai ada achievement itu. Ya. Ketika dia mulai bisa push up, mulai dia ada satu hal yang dia selesaikan, akhirnya dia seneng. Oh, ini terdorong motivasinya. Aku mau ngelakuin ini lagi, aku mau tambah lagi, aku mau lakuin. Akhirnya menjadi sebuah habit. Jadi sebuah habit. Iya. Kalau udah nggak olahraga udah nggak enak ya sekarang ya. Iya benar, udah nggak enak. Ya. Benar. Justru juga ya. Benar. Ternyata kita sudah banyak berbicara pada hari ini. Ya sekali lagi terima kasih juga buat Yakun ya untuk tempatnya yang bagus. Kita juga menikmati makanan, kopi dan semuanya juga asik sekali di sini. Oke. Bro JT Julianto Tunggal. Ini salah satu sahabat saya, salah seorang sahabat saya yang saya sudah ikuti dia punya Facebook ternyata sejak lama ini. Kita sudah temenan dari 2012, Pak. 2012 ya. Ya. Dan beliau juga selalu membuat quotes atau membagi sharing cerita-cerita yang bagus. Dan belakang ini kita dekat, beliau juga adalah seorang aktivis ya sosial dengan banyak membantu anak-anak di panti dan sebagainya. Nah, dari obrolan kita yang sudah lumayan panjang ini, kira-kira apa yang perlu tangkap? Dari tadi saya ada menangkap beberapa hal ya. Ada 5 hal yang penting Bu Ensis. Yang pertama, setiap orang di awal-awal mereka memulai sesuatu atau sebelum menyadari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, they always playing victim, bermain sebagai korban, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua orang atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Itu biasanya yang dilakukan oleh semua orang sih. Itu biasa, sangat wajar sekali. Karena ya salah satu cara pembelajaran kita untuk menjadi maju ya kadang-kadang harus melewati itu juga sih. Termasuk saya dulunya juga sering menyalahkan keadaan, sering menyalahkan siapapun yang ada dalam kehidupan saya atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Yang kedua, tadi kita dengar ya, ketika Richard ataupun Haris mengatakan, no, this is not me. Ini bukan saya. Ini bukan maunya saya. Saya harus take control back. Saya harus memegang kendali lagi hidup saya. Itu yang momen yang kedua yang dilakukan oleh tadi kalau saya lihat ya. Dari Haris katanya kan tadi kan ada mama telepon, kamu pasti bisa. Atau yang sebelumnya kan tadi Haris bilang ada teman-teman mengejek saya latihan lebih keras lagi. Terus di Richard ada ketemu 2 orang yang menjadi momentum paling pentingnya dia untuk bounce back, take control over my life, megang kendali lagi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, di setiap perjalanan orang-orang sukses, siapapun itu di dunia ini, alam semesta ataupun Tuhan akan selalu mengirim orang-orang terbaiknya untuk mendampingi kita untuk berjalan menuju ke arah sukses yang kita inginkan. Tadi kalau Richard dikirimin tokonya sepupu, toko sepupunya namanya Fandi Wijaya.
Oke, kalau Haris tadi sang mamanya yang mendampingi dia selama ini ketika dia drop, dia down, mama telepon bilang kamu pasti bisa, ayo bangkit. Ya, ini juga terjadi sama diri saya. Saya dikirimin banyak sekali malaikat-malaikat untuk mendampingi hidup saya untuk bangkit kembali. Ini yang saya rasakan. Oke, yang keempat, mereka selalu menemukan momentum-momentum kecil untuk bergerak. Mereka menemukan goal-goal kecil untuk terus bergerak. Mereka menemukan kesuksesan-kesuksesan kecil untuk dikumpulkan, diakumulasi menjadikan mereka hari ini. Oke, ini adalah yang mereka capai tadi. Kalau tadi Richard tadi menemukan, pola makan saya yang benar begini, yang harus capai ini. 2 minggu harusnya seperti ini dapat. 2 minggu dan mereka targetkan apa yang dicapai, goal-goal kecil. Kalau tadi Hari sendiri juga ada goal-goal kecilnya, dia ingin apa dan dia capai semua itu. Oke? Ini 4 hal. Dan yang paling penting, Bro and Sis, ini harus Anda selalu ingat ya, mindset ini harus dijaga. Untuk mencapai suatu kesuksesan ataupun apapun yang ingin kita raih, yang paling penting adalah kita selalu learn, ya. Karena dengan cara learn kita berkembang. Ya. Kalau kita tidak learn, we never earn. Kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan. 5 hal ini selalu kita bungkus dengan satu kata, yaitu tadi kalau Ko Herman ada singgung katanya no free lunch. Nah, banyak orang pengen sukses tapi pengennya instan, pengen cepat, pengen cari cara-cara yang mungkin kadang-kadang yang tidak halal ya, kalau saya boleh katakan ya, untuk mencapai kesuksesannya. Dan itu sangat salah besar, yang pada akhirnya nanti Anda akan harus bayar kembali. Oke? Dalam ya. Wah, tepuk tangan dulu kita nih. Keren. Ya, saya pikir ini semakin melengkapi episode pertama dari SkyC Channel ini. Bro JT selaku CEO dari SkyC Channel membagi tipsnya 5 hal tadi. Oke, jadi kalau tips dari Anda berdua ini apa? Apa yang bisa Anda sharing ke kita? Oke, jadi kalau dari gue ini tipsnya itu adalah kalau ada niat belajar hal baru itu bagus, itu ada satu step bagus, tapi ada step lainnya harus, jadi wajib lakukan every single day, yaitu konsisten. Konsisten. Kalau kalian ini ya ada konsisten, itu mau semua orang lain itu semuanya itu bilang, alah lu nggak bisa, lu pasti gagal, dia lah segala macam, lu tetap jalan dan lu pasti bisa. Tapi kalau lu nggak ada konsisten ya, mau semua orang yang bilang lu pasti bisa turun berat badan, lu pasti bisa sukses, lu pasti bisa mencapai goalnya, lu tetap nggak bisa, nggak bisa capai goalnya karena tidak ada konsistennya. Kuncinya itu adalah di konsistennya. Konsisten ya. Iya. Kalau Haris? Kalau saya mungkin tambahin sedikit tentang komitmen. Ketika kita mempunyai sebuah goals, sebesar apa komitmen kita untuk mencapai goals ini? Kita komitmen nggak? Misalnya goal saya mau jadi juara dunia, saya sudah siap belum untuk digembur habis-habisan, latihan pagi sore, meninggalkan keluarga, harus keluar kota, keluar negeri untuk pelatnas sampai 6 bulan, nggak bisa makan makanan di Indonesia yang sesuai dengan lidah kita, itu harus kita korbankan semua. Kita komitmen nggak dengan harga yang harus dibayarin untuk malah kehilangan masa remaja ya? Ya, kehilangan masa remaja. Jadi komitmen dari awal harus kalian perhatikan sebesar apa komitmen kalian, dan tetap goal-goal kecil itu yang akan menjadi sebuah bahan bakar di setiap perjalanan kita. Goals kecil itu adalah bahan bakarnya. Kalau kita nggak ada bahan bakar di sebuah mobil, itu nggak akan jalan. Bahan bakar itu penting. Oke, Bro and Sis, semua yang sedang menyaksikan channel ini, akhirnya kita tiba pada satu kesimpulan bahwa generasi muda pasti lebih bagus. Katanya ombak yang baru itu pasti lebih besar daripada ombak yang di depannya. Inilah ombak-ombak baru. Haris Horatius usia 25 tahun dengan prestasi internasional. The Rising Star Richard Omar Wijaya baru berusia 21 tahun. Dan ternyata hari ini saya dan Bro JT dan juga kita semua bisa belajar dari anak-anak muda. Dan kita percaya no freelance. Sesuatu harus diperjuangkan. Sesuatu itu harus diusahakan, dilatih, dikerjakan, dan terus-menerus dan belajar. Tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu yang instan hasilnya tidak akan langgeng.
dan kita percaya Indonesia yang lebih baik ada bersama dengan kita di generasi berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini, dan jangan lupa tetap di SkySea channel terbaru untuk kita semua. Sampai jumpa, bye bye.